Hai guys, balik lagi di Cemil, cerita menarik, obrolan santai. Kali ini kita akan cerita-cerita sambil ngemil seperti biasa guys. Tema kali ini adalah beauty influencer. Gimana sih cara seorang content creator bisa membuat orang lain tuh menjadi terpacu untuk menjadi seperti dia? Oke, kali ini aku bersama dua kakak cantik nih guys. Hai. Pertama ada Kak Raisa, boleh kenalan dulu Kak Raisa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa. Aku seorang beauty influencer yang suka sharing tips kecantikan dan juga aku suka sharing tentang lifestyle kehidupan aku sehari-hari. Oke. Dan selanjutnya ada Kak Naya, boleh perkenalan dulu Kak Naya. Hai, aku Naya. Aku tuh social media enthusiast. Kerjaan aku tuh emang suka scroll konten beauty ataupun OOTD kayak kontennya Raisa ini. Dan sekarang aku baru juga ikut terjun buat jadi content creator. Sebelum ngobrol, boleh minum dulu Kak. Oke. Bapak diminum. Tetap santai aja Kak kita. Seru banget sih bisa sambil nyemil nih. Di sini temanya gitu Kak. Gitu ya, cemil ya. Santai aja. Nyemil Oke, santai. kayaknya kita lanjut ke pertanyaan pertama aja ya guys. Boleh kamu. Gimana sih Kak? Nih, seorang content creator kan pasti mau mulai dari nol. Gimana sih bisa grow sampai jadi seperti ini? Oke, jadi aku tuh dulu tuh awalnya tuh cuman iseng-iseng aja nih. Aku cuman skincarean biasa, terus aku videoin skincarean aku lagi skincarean aku videoin. Nah, ternyata dari keisengan aku ini yang nyoba-nyoba, ternyata tuh langsung kontennya langsung FYP, langsung viral nih. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Itu emang. Siapa yang tahu kan kalau ternyata bakalan viral. Iya. Nah dari situ banyak orang yang suka tuh sama konten aku, kayak konten tentang kecantikan aku tuh, konten beauty. Terus dari situ aku langsung rajin bikin konten, aku juga sering ngepost, dan aku dari situ tuh aku jadi belajar cara konten, cara ngedit, cara tahu angle kamera tuh gimana. Iya. Untuk Kanaya. Kan Kanaya tadi katanya terinspirasi dari Kak Raisa. Kak Raisa. Gimana sih Kak? Kok bisa terinspirasi oleh Kak Raisa? Gimana sih ceritanya? Awal-awalnya tuh aku memang selalu bergelut di bidang social media spesialis. Terus aku ngerasa kayak aku lihat KOL ini kan rate card-nya tuh udah bisa puluhan juta cuma dari bikin video kayak gini aja nih bisa masuk anak puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Aku ngerasa kenapa aku nggak ikut ini juga gitu, kenapa aku cuma ikut ngurus-ngurusin sosial media aja, kenapa nggak ikut terjun aja, karena aku juga suka editing, aku suka ngomong depan kamera, kenapa nggak ikutan juga aja. Dan ditambah lagi kenapa bisa makin terpacu, karena ya aku kenal sama Raisa ini, jadi aku bisa tukar-tukar ilmu, bisa sharing dan makin terinspirasi, dan juga jadi kayak punya Kak, jadi ada yang ngarahin gitu loh, jadi kayak bisa belajar dari Kak Raisa yang udah jadi beauty influencer top. Hebat sekali Kak Raisa. Iya, keren. Kalian sebelumnya sudah kenal? Kalau boleh tahu kalian kenalnya dari dunia konten atau di dunia kampus atau dunia kerja? Kampus sih kita kenalnya. Kalau aku tahu dia memang dari sebelum mungkin dari lewat FVP ya, tapi ya cuma sebatas tahu-tahu aja. Terus makin kenal di kampus, kita jadi sebangku, terus akrab berdua terus biasanya. Terus awalnya iseng doang nih kita kayak sharing cerita. Ternyata kok cerita kita sama. Banyak samaannya. Seru banget kan jadinya beres. Keren. Dari awalnya cuma fans bisa jadi teman guys. Makanya kalian kuliah. Makanya kalian terjun ke hal yang kalian suka, cari yang teman sefrekuensi. Oke. Teman yang bisa menginspirasi Betul. kalian. Untuk tadi Kak Raisa kuliah juga, ada syuting juga kan, syuting konten. Gimana sih Kak cara ngebagi waktunya? Dulu tuh aku semuanya nih aku kerjain nih ya. Dari mulai aku kuliah, syuting, terus juga aku bikin konten. Itu semua tuh aku jadi satu, aku terobos semua dan akhirnya tuh buyar. Susah banget aku ngatur waktunya. Tapi sekarang aku udah nerapin time blocking, dimana aku fokus ke tujuan tertentu. Kayak minggu-minggu ini lagi minggu-minggu UAS kuliah kan, jadi aku fokusin dulu dalam seminggu ini untuk ngerjain UAS kuliah. Tapi di sela-sela mungkin nggak sibuk nih ya, aku kadang suka bikin konten, dan juga aku mungkin ambil job syuting kalau lagi libur atau online gitu. Oke. Untuk Kak Naya nih gimana?
untuk Cara bagi waktunya. waktunya Bagi ya. waktunya. Aku sekarang tuh juga lagi kerja di 3 tempat. Buat bagi waktunya tuh agak susah ya, karena kuliah itu kadang nggak bisa kita prediksi nih harinya. Kuliah kita jadwalnya Senin Kamis, belum tentu satu semester tuh Senin Kamis, karena kadang ada dosen yang ada kafe atau misalkannya ternyata hari ini nggak bisa. Jadi tantangannya itu adalah gimana kalau aku udah bagi-bagi hari-hari untuk kerja, tiba-tiba jadi berantakan cuma karena satu jadwal yang diundur atau di cancel sama dosen atau misalkannya dari kampus kayak gitu, atau karena libur atau apa. Nah jadi itu memang tantangannya. Cuma dari cara aku biasanya kalau emang kuliah, ya aku kuliah tapi sambil scrolling ide-ide konten untuk dibuat berikutnya. Terus kalau misalkannya udah hari libur kayak ada Rabu atau kuliah online, ya aku kerja tapi tetap di manage dua hal yang berbeda itu gitu. Jadi sambil kuliah sambil kerja, sambil kerja. Kalau misalnya kuliahnya lagi ada tugas, kerjain dulu, kalau udah selesai baru lanjut ke kerjaan. Itu sih jadinya. Biasanya tuh burn out kalau gitu. Iya. Gimana tuh cara Tetap ngatasinnya? butuh waktu minimal 1 hari untuk break, atau kalau misalnya nggak break untuk istirahat sendiri, minimal ketemu sama teman-teman sih. Aku kuliah tuh kadang juga jadi heal buat aku sih, ketemu sama teman-teman ya kan, ngobrol, ketawa-ketawa. Kayak gini juga heal loh buat aku. Iya, terima kasih, terima kasih. Oke. Hmm. Gimana kak sponsor kita kali ini? Sponsor ya. Ya, terima kasih banyak ya. Seru loh, enak makan ya. Gua akan aja kak. Oke, untuk sekarang gimana sih kak? Ya, pasti kan kayak dibanding-bandingin dengan orang lain, kayak takut gagal. Gimana sih cara ngatasin itu kak? Kalau overthinking itu aku pasti ada banget ya, pernah sering ya, namanya cewek kan pasti ada Apalagi overthinking. kalangan Gen Z kan terkenal sekali dengan overthinkingnya. Bener. Sekarang aku tuh suka mikir kayak, aduh kok konten aku tuh nggak rame ya, apa yang kurang sih dari konten aku gitu kan. Nah tapi ternyata dari situ tuh aku mikir kalau semua itu tuh butuh proses. Jadi aku melakukan prosesnya kayak semua hal tuh aku cobain. Dimana aku nyobain secara terang-terangan, kayak aku kuliah nih, terus aku kayak pusing kuliah, terus aku bikin konten kayak lagi ngerjain tugas kuliah, terus juga aku share tentang pengalaman breakout aku. Nah dari situ tuh orang ternyata banyak yang tertarik juga dari pengalaman aku. Untuk Kanaya sekarang gimana? Aku pernah denger quote nih kak, katanya orang yang paling gak percaya diri itu adalah orang yang paling percaya diri. Karena dia tuh suka overthinking kayak, kayaknya gue diomongin ini deh, kayaknya gue dikatain ini deh. Itu kan artinya dia percaya diri banget ya, kepedean kalau orang malah ngatain. Dari situ aku mikir, iya juga ya, ngapain dengerin kata orang, ngapain kita peduli sama kata orang yang gak akan berfungsi apapun untuk kehidupan kita gitu. Kita yang bakal jalanin hidup kita sendiri, kita ada di sepatu kita saat ini, kita yang bakal jalan sampai masa depan, itu hidup kita sendiri, bukan hidup orang lain. Jadi gak ada gunanya dengerin omongan jelek, omongan buruk atau apapun. Selagi kita di jalan yang benar, selagi menurut kalian nyaman dengan itu, ya jalanin aja. Makanya buat sekarang aku kurangin overthinking. Aku emang awalnya tuh buat mulai kontennya tuh takut banget kak, takut kayak cringe gak ya, dikatain gak ya, apalagi untuk orang yang belum punya followers tuh pasti ya nggak sih, yang kayak orang tuh ngeliatnya kayak cringe banget sih, apa sih dia so asik atau apa. Cuma aku sekarang mikir kayak, ya udah nanti kalau gue jadi juga lo pada datang kok ke gue gitu. Kadang tuh apa yang kita pikirkan belum tentu Tapi dari jadi betul, kebanyakan sesuai. orang selalu overthinking Iya duluan. bener. Oke. Kalian kan pasti pernah ada komen orang-orang yang istilahnya apa menjatuhkan kalian. Gimana sih kalian menanggapi hal itu? Kalau kita sih, kalau tuh ya, kalau aku tuh orangnya tuh kepikiran banget sebenarnya sama head comment. Bahkan kayak orang kritik dikit tuh aku kadang suka langsung kepikirannya berhari-hari. Tapi dari situ aku belajar bahwa itu bisa memperbaiki kualitas diri aku sendiri. Jadi sebenarnya head comment juga agak berguna dikit ya buat kita. Sampai kita Kayak memicu lagi kan? iya, Jadi jadi semangat lagi. introspeksi diri, Dan memperbaiki membuktikan diri. gitu ya. Iya, kalau misalkan kita tuh bisa gitu loh. Oke. Sebenarnya Kan dihapus jujur aja sih. Iya benar banget benar. Kanaya gimana sih Sama Kak? sih sama. Kalau aku sih kalau udah komen hate, aku tuh mikirin banget sebenarnya, tapi kelihatannya cuek. Cuma aku sebenarnya dalam hati tuh mikirin. Aku tuh biasanya dapet komenan ya karena aku baru mulai nonton belum dapet nih ya kak. Tapi ya omongan-omongan orang aja kayak, ih lo kok
terlalu over sih, lu kok terlalu ini sih. Ya gue nyaman sih jadi diri gue sendiri ini kayak gini. Jadi ya udah, mau gimana, kalau emang itu hate comment-nya bukan untuk membangun, cuma untuk hate yang gak berdasar, ya aku bodo amat. Itu biasa orang iri aja. Tapi kalau emang hate comment-nya lebih mau kritik kita untuk jadi lebih baik lagi, itu pas aku dengerin dan aku pelan-pelan dalam diri aku transparansi untuk jadi lebih baik. Jadi lebih ke tidak menanggapi kalian berdua nih. Iya, gak usah peduliin guys. Gak usah peduliin. Pasti di dunia content creator butuh support system dong. Gimana menurut kalian support sistemnya? Nggak ada lagi ya? Aduh, cuma teman doang, bukan keluarga. Pasangan ini Iya, kalau dan pasangan. teman, keluarga. Kalau pasangan nggak ada ya, jadi pasangan di sini nggak ada. Punya teman yang saling support itu juga udah termasuk support Bener. system. Biasanya juga termasuk support system aku. Iya, kita sama-sama saling support, guys. Itu guys, berteman jangan saling menjatuhkan. Betul banget tuh. Ngomong-ngomong tentang menjatuhkan, pasti banyak dalam teman-teman kalian yang ingin menjatuhkan kalian berdua. Gimana tanggapannya? Kalau temen yang nggak kenal banget sih sama kita bodo amat. Bodoh amat. Nggak, kita nggak ada teman, jangan peduli juga. Nggak peduli juga. Iya. Apa dia nggak kenal kita gitu. Cuma Iya. kalau untuk teman dekat mungkin lebih ke iri kali ya dia. Iya. Ya. Kan kita udah temenan deket nih, kok lu kayak gitu sih nggak ada supportnya gitu. Aku malah menjatuhkan. Gitu. Kalau ntar juga kalau butuh apa-apa ke kita lah. Iya. Minta tolong sama kita Bener. Banyak sih teman yang nganggap kita sebagai saingannya, dan itu agak kayak sedih juga ya ngerasanya, kayak Iya. kirain deket beneran support, ternyata di belakang tuh Menjatuhkan. Di Iya. depan kita support, di belakang kita malah Iya, bener banget. harus saling mensupport guys. Mau Nah, itu benar. teman ataupun musuh kalian. Kenapa support aja? Kurang bersupport aja. Guys, nggak kerasa sekarang sudah jam Satu malam ya? Satu. Sudah cukup malam. kasihan jika mereka berdua pulang terlalu malam. Waduh. Jadi kita akhiri saja obrolan kali ini. Jadi kita mendapatkan beberapa pelajaran nih guys. Yang pertama, jangan menunggu untuk sempurna untuk memulai sesuatu. Sedap. Oke, yang kedua, kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu kita, kayak time blocking kita. Benar. Satu lagi, jangan takut untuk jujur dan jadilah diri sendiri. Betul. Jadi diri sendiri, be yourself. Terima kasih untuk Kak Naya dan Kak Raisa. Makasih kamu. Jangan lupa follow sosial media mereka. Jangan lupa ya untuk tunjukin Jangan lupa follow. Kalau kalian juga baru mau terjun ke bidang content creator juga bisa kok tanya-tanya kita. Semangat ya, semangat. Sukses terus kalian Sukses semua. terus Raisa, sukses terus Bobo. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.